Oke, itu tadi tentang ini ya, tambahan introduction tentang kuliah advanced programming dari sisi penilaian dan mekanisme pengerjaan tugas proyek. Jadi tolong nanti dikerjakan dengan baik setiap week-nya. Oke, mengerjakan tidak sempurna di setiap week itu masih lebih baik daripada mengerjakan sempurna diborong di akhir week. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat sendiri nanti gitu. Dan tadi ya ada penilaian individu dan kelompok. Jadi nanti mekanismenya biasanya setiap orang akan menghandle satu atau dua fitur, kemudian nanti akan di merge dalam satu master ya, satu master itu milik kelompok. Nah, itu nanti menjadi penilaian kelompok. Nah, nanti setiap orang ya akan tetap dinilai dari individunya tadi. Nah, makanya nanti sesi lab di setiap minggu itu nanti akan diganti menjadi report project akhir. Report progress project akhir setelah UTS ya. Jadi setelah UTS akan menjadi sesi report tugas akhir. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Saya izin mohon bertanya, Pak. Oh ya, silakan, silakan. Terkait tugas kelompok, Pak, itu kan biasanya ada beberapa fitur yang mungkin tidak bisa dikerjakan secara paralel, Pak. Mungkin kayak mengerjakan fitur ini harus menunggu yang mengerjakan yang fitur yang sebelumnya itu untuk dikerjakan. Itu nanti penilaiannya bagaimana, Pak? Kalau misalnya ada kelompok yang mungkin tidak bisa diajak untuk berkoordinasi dengan baik. Oke, betul. Memang seringkali ada fitur-fitur yang dependen ke fitur yang lain. Itu memang common terjadi ya. Oleh sebab itu ketika pembagian fitur, nah itu tolong bijaksana. Jadi setiap orang jangan setiap orang ya se-fair mungkin. Jadi jangan satu orang menghandle banyak dua atau lebih fitur, tapi dependen ke fitur yang lain. Nah itu yang pertama ya. Jadi tolong jangan kasih satu orang ini fitur-fitur yang semuanya dependen ke fitur yang lain. Ya setidaknya dia harus punya fitur yang sebisa mungkin disjoin dengan fitur yang lain. Jadi bisa dikerjakan secara paralel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pengerjaan. Ya meskipun eh, teman yang menjadi dependen itu belum selesai fiturnya, tetap harus dimulai. Minimal menyiapkan code-nya dulu, menyiapkan pattern-nya dulu, kemudian menyiapkan tools, misalnya kalau pakai concurrency ya pakai concurrency-nya dulu disiapkan. Bisa disimulasikan dengan dummy gitu ya. Biasanya teman-teman nanti bekerja misalnya membuat service ya, satu service dan terkonek dengan service yang lain. Bisa dibuatkan service dummy dulu untuk mengerjakan fitur yang tadi, yang dependen ke fitur yang lain gitu. Jadi bikin aja dummy gitu ya, dummy input dummy atau service dummy yang merepresent ke fitur yang menjadi dependennya tadi. Nah, jadi jangan menunggu selesai dulu baru dimulai. Nah, itu nanti nggak bisa, gitu. Nggak akan selesai. Oke. Nah, itu mungkin dua tips yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti mungkin bisa dikonsultasikan dan diobrolkan lagi dengan rekan-rekan asisten yang menjadi mentor masing-masing kelompok. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagaimana tadi yang bertanya Haddad ya kalau tidak salah. Sudah cukup jelas? Baik, terima kasih, Pak, sudah jelas. Oke. Dan juga ketika membagi fitur itu sebaiknya balance dari sisi load ya, dari sisi load. Jadi difficulty levelnya atau beban kerjanya itu sebisa mungkin seimbang. Jangan satu orang nanti implement terlalu banyak fitur yang akhirnya selesainya lama, sedangkan yang satu hanya implement satu fitur simpel, misalnya login, gitu. Login atau authentication. Nah, itu kan nggak imbang itu. Nanti itu nanti akan menjadi apa ya drawback ya, menjadi kekurangan untuk kedua orang. Yang terlalu banyak fitur juga tidak selesai, tidak maksimal. Yang terlalu sedikit fitur juga dirasa bebannya cukup kecil, juga tidak maksimal juga nilainya gitu. Jadi sama-sama nggak maksimal. Gitu. Oke, nah oleh sebab itu sebisa mungkin balance, se-fair mungkin satu anggota kelompok dengan yang lain. Ketika ada satu orang yang terpaksa mengerjakan lebih banyak fitur, is okay, tapi tolong jangan berlebihan. Jadi kalau semuanya dua fitur, yang satu orang misalnya tiga fitur is okay. Tapi ya sebisa mungkin tiga fitur itu yang dua kecil, yang satu besar. Nah itu lebih fair. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Ya, tanya Pak, ya silakan, Rasif.
jadinya untuk nanti yang tugas kelompok itu kita kelompoknya bakal milih sendiri atau ditentuin ya Pak ya? Eh, Kalau tahun sebelumnya akan ditentukan ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ditentukan dan mungkin semester ini juga akan ditentukan. Karena kita akan mendistribusikan berdasarkan nilai kuliah sebelumnya di DP2 dan PPW kalau tidak salah, yang mana nanti akan dibuat sebalance atau seimbang mungkin. Ya, kita menggunakan dua mata kuliah itu sebagai acuan ya. Jadi istilahnya yang jago-jago itu di spread ya, disebar ke beberapa kelompok ya, semua kelompok. Jadi nanti yang A dulu dibagi, nah, yang A minus setelah itu yang B plus. Jadi nanti sebisa mungkin satu kelompok itu fair ya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Nah, oke. Ya Baik, tapi terima kasih Pak. Tapi itu ya apa namanya? Tidak menjadi apa ya halangan atau alasan bahwa oh di kelompok saya ada yang pintar jadi dikasih fitur banyak ya, jangan gitu. Semuanya belajar gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, membagi fitur dengan tidak balance itu tidak ada untungnya, malah merugikan semua pihak gitu. Nah, oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, apakah apakah anak yang hilang itu mempengaruhi nilai kelompok? Ya, sedikit banyak berpengaruh karena pasti orang anak yang hilang itu anggota yang hilang itu tidak mengimplementasikan salah satu atau dua fitur ya. Yang jelas akan mempengaruhi whole application atau whole system. Tapi tenang saja, jadi nilai tetap ada nilai kelompok dan nilai individu. Yang mana yang lebih dominan adalah nilai individu. Jadi tidak usah khawatir jika nilai nanti apa namanya ada salah satu anggota yang hilang atau tidak bisa melanjutkan karena sesuatu di tengah jalan, kelompok yang lain ya eh, tenang saja gitu ya. Jadi tenang saja, kami tetap considerate bahwa oh ternyata ini kelompok yang ada yang hilang. Oke, berarti kalau selesai 3 fitur dari 4 fitur ya sudah bagus gitu ya. Selesai 6 dari 8 fitur ya sudah bagus juga. Gitu. Jadi kami tim dosen dan asisten akan consider hal itu juga. Dan kembali lagi pada teman-teman yang mengerjakan ya, selain yang hilang tadi ya tetap mendapatkan reward sesuai effortnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ya ke materi. Kemarin teman-teman sudah membaca dan belajar secara self-paced ya di review OOP. Untuk review OOP sendiri ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke Introduction to Design Pattern? Nah, ini ada pertanyaan di chat, coba ya. Oke. Oke, ada yang tanya. Oke, out of topic, sorry. Saya agak bingung kelas Project mana yang online dan blended. Jadi kelas A dan kelas B itu online, ya online. Meskipun sistemnya, maksudnya tadi saya menyampaikan combine antara sinkronus dan asinkronus. Nah, sedangkan yang C itu justru yang blended, ada offline-nya juga, ada sesi di kelas. Nah, padahal di siak keterangan B adalah blended. Oke, yang blended adalah yang kelas C. Oke, ya kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Pak Adin ya. Jadi yang kelas C itu ada sesi offline di kelas ya secara offline. Jadi eh, ada ya blended offline online. Kalau yang A dan B itu fully online. Oke, jadi mungkin teman-teman yang berminat untuk ke kelas blended ya bisa ya ini kan masih draft ya bisa apa namanya drop kelas B atau kelas A lalu pindah ke kelas C. Tapi ya itu lagi ada batasan kapasitas mahasiswa di setiap kelas offline-nya dan Pak Adin kemarin sudah menyampaikan tetap akan ada yang Zoom ya. Jadi meskipun Pak Adin nanti mengajar di kelas secara offline, tetap ada mahasiswa-mahasiswa yang eh, mengikuti kuliah dari sesi Zoom-nya, dari streaming Zoom-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, untuk masalah ininya ya, untuk masalah apa namanya pelaksanaannya untuk kelas B dan kelas C itu memang combine ya, sinkronus dan asinkronus ya. Ada self paced dari sisi mahasiswa sendiri belajar dari video dan slide ya, lalu menjawab trigger question, lalu nanti sesi sinkronus seperti ini. Nah, untuk kelas A sepertinya lebih banyak sesi sinkronusnya. Ya, jadi kelas A sepertinya Pak Rian ingin lebih banyak sesi sinkronus. Jadi mungkin setiap sesinya defaultnya adalah sinkronus. Nah, jadi nanti kalau di kelas A ya Selasa dan Kamis dua-duanya by default adalah sinkronus, tatap muka. Kalau di kelas B dan C tidak. Kelas B dan C ya satu sinkronus, satu asinkronus. Nah, kelas C itu blended, ada online, ada offline. Berarti kelas C nanti sesi sinkronusnya ada yang di dalam kelas ya di Fasilkom. Nah, bagi teman-teman yang berada di dekat kampus dan berminat mengikuti blended bisa mengikuti kelas C. Oke. Ya, pertanyaan lagi. Oke, weekly reflection. Ya, kalau weekly reflection nanti lihat pengumuman saja. Jadi by default nanti lihat pengumuman saja. Kalau disediakan 2 kali ya 2 kali, kalau diminta 1 kali ya 1 kali. Gitu. Oke, sebenarnya nanti dari sisi kelas B dan kelas C ya itu self-paced learning-nya tidak hanya weekly reflection, tapi ada menjawab trigger question. Jadi ada sebuah pertanyaan pemicu, kalian diminta untuk menjawab di antara sekian. Misalnya diberikan 7, teman-teman diminta jawab 4. Terserah milih yang mana gitu. Pak, saya mau bertanya Pak, maaf tapi off topic lagi mungkin kayak itu pertanyaan tadi. Ya, Eh, itu kok di RSA itu tulisannya kan memang program apa ya program manajemen B, cuman keterangan itu blended. Saya tuh bingung gitu. Katanya B itu kan full online kan ya? iya, tadi saya sudah Oh, sampaikan B itu full online. hmm, Memang kombinasi sinkronus asinkronus. ya. Kelas C itu blended online dan offline, tapi juga dia kombinasi sinkronus dan asinkronus. Jadi mungkin kelas C 1 minggu itu eh, kelas C nanti sinkronusnya 1 kali dan itu offline. Nah tadi Ya. tapi kemarin Pak Adin menyampaikan ada batasan maksimal mahasiswa per kelas, jadi tidak bisa semuanya. Gitu. Oke, oke, paham Pak. Tetap ada yang harus lewat Zoom gitu. Kelas A fully online tapi kemungkinan dia lebih banyak sinkronus. Kalau kelas BC kan 50-50 ya. By default kelas A by default dia sinkronus, fully sinkronus. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, bagi yang ingin blended bisa kelas C ya, bisa add kelas C, drop kelas B atau kelas A, ya silakan. Oke, nanti untuk terkait tutorial dan kawan-kawan, mungkin instalasi dan kawan-kawan nanti bisa ditanyakan di Discord ya, bisa ditanyakan di forum. Kalau yang kayak gini-gini nanti ditanyakan di forum ya. Oke, ya termasuk nanti kalau ada yang ya ini ya mengalami eh, gangguan atau kendala misalnya seperti ini saya nggak bisa nge-build dari IntelliJ, nah itu gimana? Nah, termasuk yang begini-begini nanti silakan ditanyakan di forum biar bisa dilihat yang lain juga gitu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan tentang review OOP, sekarang saya yang ingin bertanya kepada kalian ya. Oke, jadi apa itu polymorphism? Halo, halo. Ada yang ingin menjawab atau yang sudah paham apa itu polymorphism?
Oke, perbedaan behavior pada kelas yang implementasi interface yang sama. Oke. Apakah harus interface? Apakah boleh pakai abstrak class? Oke. Pertanyaan berikutnya adalah apakah harus interface? Apakah bisa pakai abstrak class saja? Halo, halo. Oh, bisa ya. Oke ya. Jadi itu benar yang disampaikan di chat oleh Haddad ya. Jadi perbedaan behavior pada kelas ya intinya sebuah behavior yang bisa berubah bentuk ya. Oke, dan itu bisa diimplement by interface atau by abstract class ya, by implement interface atau extend abstract class. Oke, berikutnya mengapa tetap ada encapsulation? Kenapa tidak dibuat public saja? Daripada saya membuat private lalu ada daripada saya buat private ada getter setter gitu ya, saya encapsulate. Kenapa nggak dibikin public aja? Kalau ada public, kenapa saya harus bikin setter getter gitu ya? Saya encapsulate. Gitu. Ada yang mau jawab? Pak, izin menjawab, Pak. Oh ya, silakan. Em, itu udah ada yang jawab di chat juga sih. Cuma Ya, pendapat saya itu ya boleh silakan. agar pengaksesan data yang di dalam objeknya itu tidak sembarangan gitu. Jadi kita tahu kapan pengen data di dalam objeknya itu berubah, kapan tidak berubah gitu loh, Pak. Ya, oke. Ya, saya simpulkan sebenarnya intinya adalah restriksi ya. Jadi Iya, betul, Pak. sebenarnya kita bisa memberikan restriksi untuk mengubah data. Jadi tidak serta-merta ketika diubah nilainya dengan assignment sama dengan itu langsung berubah. Ya, ya kurang lebih itu salah satu alasannya. Oke, tidak sengaja mengubah atribut ya bisa itu untuk menghandle hal-hal error seperti itu. Karena kan nanti kan kalau diubah dengan assignment langsung ya kita nilainya nggak bisa filter gitu ya, nggak bisa kasih limitasi. Tapi kalau kita pakai getter setter, pakai setter ya utamanya, kita bisa filter. Misalnya kalau nilai umur nggak boleh negatif, nah kan nilai usia nggak boleh negatif. Kemudian misalnya nilai gaji nggak boleh negatif juga. Nah itu kan common sense ya, common sense di di real world yang bisa kita adaptasi ke dalam code. Nah, alasan berikutnya mungkin ini ya, bisa juga kita punya variabel yang hanya boleh di-read tapi nggak boleh di-set. Nah, jadi dia hanya punya getter, nggak punya setter. Nah, itu bisa juga. Jadi kadangkala ada sebuah atribut yang hanya read only, bisa dibaca saja tapi nggak bisa diubah oleh objek lain. Nah, itu juga bisa. Oke. Nah, itu kan kayak common ya, common di dalam operating system ada file atau resource atau apapun yang kita hanya boleh baca, nggak boleh ubah gitu. Nah, oke, dua itu kurang lebih di antara alasan kenapa prefer getter setter atau encapsulation instead of menggunakan public. Oke, mungkin untuk review sudah cukup ya. Kita lanjut ke desain pattern ya. Oke, saya share screen. Oke. Ya, introduction to design pattern. Jadi kita pengenalan dulu apa itu design pattern, kemudian why design pattern dan kaitannya design pattern dengan terminologi yang lain. Di antaranya adalah design principle dan goals of software design. Gitu. Oke, nah ini kurang lebih ya apa itu design pattern, why, element of design pattern, pros dan kontra. Oke, kemudian beberapa yang populer. Oke, teman-teman perlu menggunakan framework ini ya, perlu menggunakan framework ini tidak hanya di kuliah ini, di kuliah manapun dan nanti ketika mengambil pasca sarjana S2 S3 misalnya, framework 5W1H yang kalian pelajari di MPKT atau di OBM ya, mungkin orientasi belajar mahasiswa, itu terpakai ya. Jadi ketika menemui sesuatu istilah baru, nah kita perlu pakai 6 pertanyaan itu tadi. Ya, 5W1H. Nah, what, who, where, when, why, dan how. Nah, di antara 6 itu yang paling penting biasanya 3. What, why, sama how. Nah, jadi itu apa sih sebenarnya? Berikutnya why, mengapa itu perlu.
Mengapa itu perlu diperlukan? Kemudian how, bagaimana cara kerjanya. Nah, itu framework itu perlu kalian pakai seterusnya. Oke. Ya, ini adalah problem di software development. Jadi ketika kita membangun software ya seringkali kita mengalami hal seperti ini. Nah, ini adalah penjelasan customer. Jadi yang kiri atas ini adalah customer, penjelasan dari customer. Dia menjelaskan bahwa yang dia inginkan itu seperti ini. Nah, oke, dari situ project leader yang tadi ya mendengarkan customer, penjelasan customer, dia menyimpulkan bahwa yang diminta itu seperti ini. Nah, sudah beda ya. Di antara yang dijelaskan dengan yang ditangkap itu sudah beda. Gitu. Nah, kemudian analis ya atau desainer itu mendesainnya seperti ini. Nah, beda lagi gitu ya. Beda lagi. Kemudian implementasi dari programmer beda lagi. Nah, udah beda lagi yang dari sebelumnya semuanya beda. Nah, bisnis konsultan, nah konsultan ya, bisnis konsultan dia mendeskripsinya seperti ini ya. Wow, ya biasa kalau konsultan atau ini ya yang berhadapan dengan user biasanya kan dia bang wow gitu ya. Istilahnya yang marketing lah ya. Wow. Ya, di deskripsinya seperti ini. Wah, keren ya. Oke. Nah, berikutnya dokumentasi proyeknya gimana? Nggak ada dokumentasi. Minim sekali dokumentasi. Nah, ini dokumentasinya. Oke, instalasinya bagaimana? Seperti ini instalasinya. Oke. Instalasi seperti ini, bill ke customer seperti ini. Nah, ini bill customernya mahal ya. Jadi lebih dari sekedar ayunan biasa, roller coaster gitu ya, naik turun gitu. Oke, kemudian supportability-nya, masalah supportnya yang diberikan after sales-nya, nah itu seperti ini. Oke, supportnya sangat minim ya, minim, cuman basic doang gitu ya. Oke, nah ternyata sebenarnya customer itu pun juga salah. Sebenarnya yang dia butuhkan ya cuma sekedar seperti ini gitu. Nggak perlu yang seperti yang dia jelaskan. Nah, intinya adalah di sini komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain atau satu position dengan position yang lain itu sangat rentan terhadap misinterpretation ya, miscommunication, misinterpretation. Jadi dari satu titik ke titik yang lain itu salah terus gitu, informasinya selalu salah, misleading. Oke, nah itu yang menjadi penyebab kenapa desain pattern itu dikembangkan dan dibutuhkan dalam software development. Jadi untuk menghindari hal semacam ini. Nah, oke, jadi desain pattern itu apa? Jadi adalah sebuah pair problem dan solution. Jadi kalau kita punya problem ini, solusinya ini. Nah, oke, ya sama seperti sebenarnya common practice di real world itu juga begitu. Ya orang kalau lapar berarti solusinya makan. Orang kalau sakit solusinya adalah ke dokter. Orang kalau nggak punya uang solusinya adalah bekerja dan seterusnya. Orang kalau bodoh atau tidak tahu solusinya adalah belajar. Ya, just seperti yang natural kita kerjakan sehari-hari gitu. Nah, ini ya definisinya general repeatable solution to a commonly occurring problem. Jadi solusi yang sudah umum untuk problem yang sudah umum juga gitu dalam software design. Oke, mengapa kita perlu mempopulerkan atau mengkampanyekan software design? Ya, dengan satu mindset yang sama, satu common knowledge yang sama antara satu orang dengan orang yang lain, maka nanti akan mudah untuk satu ide atau satu pemikiran. Nah, jadi nanti dengan demikian kita bisa speed up development process. Oke, dengan ini providing tested proven development paradigm. Jadi paradigma antara satu orang dengan orang yang lain itu sudah satu visi gitu, sudah satu knowledge gitu. Oke. Nah, nah ini menggunakan ulang ya reuse design pattern itu bisa membantu untuk mencegah ini subtle issue, oke. Subtle issue yang bisa menyebabkan major problem. Isu-isu yang tipis atau yang tidak ketara ya, tidak kasat, bukan tidak kasat mata ya, yang halus ya, yang halus sangat sangat tipis, tidak jelas ya, isunya itu tidak jelas gitu. Nah, yang bisa menyebabkan major problem, tapi menyebabkan major problem. Nah, contoh kayak kalau nanti mungkin teman-teman akan berkenalan dengan singleton pattern gitu ya. Itu menjamin bahwa satu
satu kelas itu hanya punya satu instance, ya, satu instance atau satu objek. Nah, kalau kita tidak menggunakan itu dan objeknya banyak, mungkin bisa terjadi chaos gitu. Misalnya seperti approval by rector. Approval by rector, ada sebuah grant ya, nilainya miliaran, approval by rector. Ya, sistemnya gitu ya. Nah, ternyata objek rektornya bisa banyak. Nah, karena asal orang login dengan akun rektor langsung bisa jadi rektor, jadi objek rektor. Nah, itu kan bahaya. Nah, padahal itu salahnya tidak pakai singleton tadi, bahwa satu objek itu, satu kelas itu hanya harusnya punya satu instance saja. Kalau sudah di instance lain, ya kita pakai yang instance itu gitu. Kalau diakses oleh orang lain, ya nanti dikasih aksesnya gitu, dipindahkan aksesnya seperti itu. Oke, nah itu contohnya saja ya. Jadi banyak subtle issue atau isu-isu yang halus yang tidak tampak secara jelas yang bisa menyebabkan major problem. Oke, ini istilah ini diambil dari ini civil and electrical engineering domain. Oke, nah ini adalah diagram ya antara desainer dan programmer ya. Ini desainer, dia pekerjaannya desain ya, kemudian programmer, nah kerjanya implement ya atau ngoding gitu ya. Nah desainer dia desain problem solution, kemudian ini si programmernya yang implement. Oke. Nah, desain pattern ya tentunya digunakan untuk mereduce, ya mengurangi gap antara desain dan implementasi. Jadi desainnya begini, ya harusnya implementasinya begini. Jadi tidak, ya tadi ya yang saya sampaikan, jadi mindsetnya atau visinya itu sudah bisa mungkin sama atau inline. Jadi tidak berbeda antara si desainer dan si programmer. Nah itu tujuan atau bagaimana desain pattern itu digunakan. Oke, sebenarnya secara tidak sadar mungkin teman-teman sudah mengerjakan atau menggunakan desain pattern ya di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Di antaranya ini encapsulation, ini adalah solusi untuk keperluan ini information hiding, subclassing atau inheritance, kemudian iteration dan exception. Oke, mungkin teman-teman sudah menggunakan desain pattern ini secara tidak sadar gitu ya. Nah, encapsulation ini kita punya problem ya, exposed field. Jadi atribut yang terekspos ke objek-objek lain ya, keluar ya, terekspos keluar bisa dilihat oleh objek manapun. Oke. Nah, ini kita bisa lead ke undesirable dependency ya, bisa ya ada chaos seperti ya, baik itu dibaca ataupun diubah gitu. Oke. Nah, oleh sebab itu kita perlu meng-hide sebuah atribut ya dengan encapsulation. Nah, ini. Maka solusinya kita hide dengan encapsulation. Kita bisa hide some component. Jadi yang boleh mengakses mungkin dibatasi gitu ya, dan juga aksesnya juga dibatasi. Jadi misalnya kalau private ya cuma dia sendiri gitu ya. Kemudian kalau protected mungkin dia dan yang anak-anaknya gitu ya. Kemudian ada package yang dalam satu package dan seterusnya. Jadi tidak semuanya dibuat public gitu. Oke, subclassing. Kita punya problem bahwa kita punya beberapa kelas yang punya karakteristik mirip ya. Jadi punya karakteristik baik itu atribut maupun behavior. Ya, teman-teman pastinya sudah membaca review OOP. Atribut represent state, method represent behavior. Nah, jadi sebuah kelas atau sebuah objek punya dua itu tadi, informasi utama, state dan behavior. Nah, kita punya itu ya. Oke, kita punya dua hal itu yang mirip ya. Misalnya kelas mahasiswa dan kelas dosen punya atribut yang mirip. Ya, misalnya attend kelas. Nah, itu kan mirip. Punya nama, punya nomor, punya alamat, punya apa ya, tahun masuk dan seterusnya. Nah, oke. Oke. Nah, itu kan mirip. Nah, kita bisa subclassing misalnya ke kelas person. Jadi dua kelas tadi nanti extend kelas person gitu. Misalnya seperti itu. Oke, jadi yang default kita bisa tarik menjadi superclass ya, kemudian nanti di-extend oleh dua subclass itu tadi. Sehingga apa namanya lebih simple, implementasi di subclassnya lebih simple. Oke. Iteration. Nah, iteration ya mungkin teman-teman sudah pakai ya iterable, kemudian punya get iterator, next dan seterusnya. Oke, problem kita punya
klien yang ingin mengakses member of collection, jadi set of data, jadi kumpulan collection data yang ingin diakses secara ini ya, apa namanya, sequential ya. Jadi tidak peduli oke ya, tidak peduli pada data structure misalnya ya. Oke. Oke. Nah, kemudian ya kita pakai iteration aja gitu ya. Jadi kita apa namanya, memperlakukan sebuah collection itu secara sequential dengan iteration. Oke. Oke. Meskipun collection-nya nanti punya structure ya, punya data structure, entah itu tree, entah itu graph, entah itu stack, entah itu linked list, entah apapun ya, is oke. Yang penting saya pengen mengakses elemen-elemennya secara sequential, dah pakai iteration. Gitu. Jadi tanpa memperhatikan atau tanpa harus mengetahui struktur datanya. Gitu. Oke, berikutnya ada exception. Ya, ini teman-teman sudah pakai ya di error handling. Oke, bagi yang belum pakai silakan nanti bisa nyoba pakai try catch ya. Kemudian exception-nya nanti bisa dipilih exception secara general atau spesifik, misalnya IO exception, null pointer dan kawan-kawan. Oke, nah jadi problemnya ya kita punya code yang kemungkinan ada error code-nya. Ya, error code. Jadi code-code yang punya potensi menyebabkan error. Nah, kita bisa pakai exception ini untuk menangkap part dari error tersebut. Lalu dihandle di tempat lain. Nah, jadi nanti kita bisa buat sebuah kelas itu nanti throws exception, apa exception gitu ya. Nah, nanti bisa dihandling di tempat lain gitu, yang menggunakan kelas tersebut. Oke, jadi apakah Python adalah programming language features? Oke, menurut kalian ini benar apa enggak ini kalimat ini? Oke, menurut teman-teman ini Python adalah fitur dari programming language atau bukan? Kalau dari penjelasan tadi. Halo, halo. Ada yang menjawab? Jadi ini benar atau salah? Python adalah fitur dari pemrograman, dari bahasa pemrograman. Oke, ini ada yang menjawab. Sip. Salah, salah, salah. Oke. Ya, oke. Ya, betul. Tiga-tiganya menjawab salah. Jadi bukan ya. Jadi Python itu bukan fitur dari programming language. Ya. Jadi sebaliknya bahwa programming language itu diarahkan ya. Oke, diarahkan sesuai dengan konsep Python itu tadi. Oke, Python mungkin diimplement di bahasa pemrograman, tapi yang jelas kalimat pertama ini salah, bahwa Python itu bukan, ya yang benar adalah Python itu bukan fitur dari pemrograman. Oke, ya tadi ya, Python adalah sebuah tadi common best practice solution, sifatnya peer ya, problem dan solution. Oke, lebih ke arah konsep dan ya tadi benar, tadi yang menjawab lebih ke arah konsep atau paradigm. Oke. Oke, menurut saya sih konsep ya. Kalau paradigm mungkin bukan. Oke, terus kapan kita pakai desain pattern? Nah, di sini ya. Jadi teman-teman sudah belajar basic OOP ya, ya termasuk encapsulation, inheritance, polymorphism, kemudian class and object dan kawan-kawan, semuanya ya. Nah, setelah itu teman-teman seharusnya belajar tentang ini, design principle. Ini prinsip-prinsip desain ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengenal OOP, nah sekarang gimana sih kalau kita memprogram bahasa pemrograman secara OOP itu harusnya bagaimana sih? Prinsip apa yang harus dijaga? Nah itu di sini. Nah design principles. Contoh di sini ada program to interface not an implementation. Nah jadi kalau bikin program itu interface-nya dulu disiapkan, baru nanti implementasi itu belakang. Bukan bikin satu kelas selesai, baru nanti bikin kelas yang lain enggak. Jadi siapkan interface-nya dulu, nanti implementasi belakangan. High cohesion. Nah, jadi kohesi atau keterikatan antara satu kelas dengan kelas yang lain itu tinggi. Nah, high cohesion itu satu kelas ya, satu kelas. Jadi satu kelas itu kan biasanya punya beberapa metode. Nah, metode satu dengan yang lain itu harusnya high cohesion, saling berkaitan. Nah, kalau yang antar kelas itu low coupling.
low coupling. Jadi satu kelas dengan yang lain itu sebisa mungkin low coupling. Artinya masing-masing digunakan sendiri pun bisa, tidak harus berkaitan dengan kelas yang lain. Itu low coupling. Nah, ada nanti open close, open for extension, close for modification. Jadi kalau kita sudah bikin kelas, satu kelas itu selesai, nah nanti kelas itu bisa di-extend, open for extension. Silahkan di-extend, tapi close for modification. Sebisa mungkin kelas ini tidak akan dimodif lagi. Nah, itu prinsip open close. Separation of concern. Jadi satu kelas punya concern-nya sendiri-sendiri. Ya, kalau satu kelas pekerjaannya sebagai objek manusia, ya objek manusia. Ya, behavior dan state-nya juga seperti manusia gitu ya, bukan seperti mesin ATM misalnya. Nah, itu di sini. Nah, desain prinsipal nanti sambil jalan teman-teman akan pelajari di kuliah ini. Jadi sambil membahas desain pattern, kita nanti akan membahas desain prinsipal. Jadi dua itu nanti akan saling berkaitan. Nah, mengapa demikian? Karena desain pattern itu adalah salah satu solusi untuk memenuhi desain prinsipal. Jadi kita perlu nih mengimplement satu desain prinsipal, ya, menerapkan satu desain prinsipal. Nah, itu biasanya kita gunakan desain pattern di situ. Jadi ini sepertinya ini adalah filosofi atau prinsipal. Desain pattern itu adalah solution untuk mencapai ini, untuk mengimplement atau ya istilahnya apa ya, merealisasikan desain prinsipal itu di dalam desain pattern. Jadi ini sudah masuk dalam implementasi. Nah, nanti goalnya kita bisa mengachieve good design. Nah, good design ya, apa itu good design? Aspek-aspeknya ya ada maintainability. Jadi softwarenya itu maintainable, bisa di-maintain dengan baik. Nah, kalau ada yang error di satu ini bisa diperbaiki dan seterusnya. Scalability, scale-nya ditingkatkan, misalnya dari lingkup kampus ke lingkup kota, ke lingkup provinsi, terus negara dan seterusnya. Testability ya bisa dites dengan jelas mana fitur yang sudah sesuai atau yang benar, mana yang tidak. Reusability, bagian-bagian code-nya bisa di-reuse untuk keperluan yang lain, untuk keperluan sistem yang lain. Nah, jadi begitu. Oke. Nah, jadi kita punya filosofi atau prinsip desain itu di desain prinsipal. Nanti ada beberapa solusi untuk mengimplementasikan prinsipal adalah desain pattern. Ini contoh-contoh patternnya. Ya, singleton, abstract factory, DAO, strategi, dekorator, dan kawan-kawan. Nah, tujuannya nanti kita bisa achieve, bisa mencapai goal good design. Oke, ini ya. Oke, good design itu support non-functional requirement. Jadi ini bukan fungsional, bukan ya kalau dalam apa namanya software requirement ini bukan masuk fungsionalitas ya. Kalau fungsionalitas itu kan misalnya bisa merekap data transaksi 1 tahun dalam satu Excel. Nah, itu kan fungsionalitas. User bisa login, logout, dan register. Nah, itu fungsionalitas. Nah, kalau ini bukan. Oke. Oke. Mengapa dengan kita memerlukan desain pattern? Nah, dengan desain pattern ya, sebuah kalau kita kaitkan dengan ini, desain pattern itu seperti sebuah resep ya, sebuah resep yang bisa mengubah mie mentah ini menjadi yang sudah matang ini, yang sudah siap saji. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi resepnya sudah jelas. Siapapun orang yang menggunakan resep itu bisa membuat hidangan ini, hidangan lengkap ini, siap saji ini dengan baik. Nah, gitu. Oke, nah next adalah elemen dari desain pattern. Oke, elemen dari desain pattern ada nama ya, nama dari desain pattern itu sendiri. Contoh tadi ya, namanya ada desain pattern ini, singleton, abstract factory, strategi, dekorator, dan kawan-kawan. Oke, ini describe the pattern ya, biasanya mendeskripsikan patternnya seperti singleton kan, mendeskripsikan ya, singleton, single. Oke. Kemudian ada desain pattern namanya dekorator. Ya, berarti nanti dia ada proses decorate-nya, ya, dekoratornya. Oke. Next adalah problem. Oke. Kapan desain pattern tersebut dipakai? Jadi mendeskripsikan kapan ketika kita bisa menggunakan desain pattern tersebut. Oke. Oke, kemudian di situ ada ini ya, answer juga. Yang berusaha di-solve oleh desain pattern tersebut itu apa? Jadi
dengan menggunakan desain pattern tersebut nanti kita bisa achieve apa gitu. Oke ya, solution. Nah, ini solution yaitu solusinya itu sendiri, describe element, relationship, responsibility, dan collaboration which make up the design. Nah, ini mungkin adalah istilahnya ya tadi, desain intinya ya, core-nya. Ibaratnya resepnya itu sendiri gitu. Oke, mungkin kalau saya ibaratkan seperti resep ya, nama resepnya, nama hidangannya gitu ya. Oke, nama hidangan. Misalnya ini adalah soto Betawi gitu ya, soto Betawi. Problem misalnya ingin memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang tidak suka soto bening. Nah, solution ya tadi, soto Betawi itu ada apa saja, ada kuahnya, ada kuah santan, ada isinya apa saja, ada kerupuknya dan kawan-kawan. Nah, itu solution. Oke, konsekuensi. Nah, ini ya konsekuensi. Desain pattern juga punya konsekuensi yang kadang dia menguntungkan untuk suatu kasus dan kadang merugikan. Oke. Result of applying the pattern, benefit and cost. Oke. Nah, ini subjektif ya. Jadi itu subjektif tergantung dari kasus, tergantung dari skenario yang kita gunakan. Kapan kita memakai desain pattern tersebut. Dan memang penggunaan desain pattern ini membutuhkan exercise. Jadi teman-teman harus punya banyak exercise agar punya sense ya ketika problemnya ini desain patternnya solusinya yang ini. Jadi jangan salah gitu. Karena ketika tidak tepat ya nanti akan menjadi overkill ya. Jadi overkill yang memperburuk desain bukannya memperbaiki gitu. Oke. Oke, next kita berkenalan sedikit dengan desain pattern yang populer. Ada 3 kategori ya. Ini ada 3 kategori desain pattern. Ini kategori belum nama ya, belum nama desain pattern, tapi ini kategori. Ada creational, ada structural, ada behavioral. Ini sesuai nama ya. Creational berarti ya berkaitan dengan creation, pembuatan objek, kelas, dan kawan-kawan. Creation. Structural ya berkaitan dengan struktur. Nah, ada kelas, ada interface misalnya, kemudian punya elemen-elemen, kemudian dia mengencapsulate kelas yang lain lagi dan seterusnya. Nah, behavioral sesuai namanya juga lebih menekankan kepada behavior ya. Behavior dari objek yang nanti kita bisa atur perilakunya. Oke. Oke, mungkin kita sedikit introduction ketika kita mulai dari behavioral design pattern ya. Oke. Nah, ini sebelumnya kita bahas dulu pro dari design pattern ya. Ya, menambahkan konsistensi pada desain ya untuk solve similar problem the same way. Jadi problem yang sama ya diatasi dengan solusi yang sama. Nah, biar ya tadi ya antar member, antar anggota itu punya visi dan punya knowledge yang sama. Jadi ketika problemnya A ya solusinya ya solusi yang A gitu. Oke, problemnya B ya solusinya solusi B dan seterusnya. Oke, kemudian clarity dari desain. Oke, dan mendesain communication by enabling common vocabulary. Nah ini ya common vocabulary. Jadi istilah yang sama. Jadi menambahkan clarity atau kejelasan dari sebuah desain dan juga komunikasi desain. Jadi kalau kita ngomongnya nyebutnya misalnya ini pakai strategi pattern ya langsung berarti kan asosiasinya langsung ke strategi pattern. Dia sudah apa ya punya istilah dan knowledge yang sama tadi berkaitan dengan yang sebelumnya. Nah, jadi antara orang kalau kita menyebutkan oh solusi dari ini kita akan pakai strategi pattern. Oke, berarti langsung oh ini yang dipakai gitu. Oke, berikutnya improve time to solution. Ya, ini mempercepat proses development tadi ya. Jadi karena kita menggunakan sebuah pattern yang sudah commonly used dan juga sudah ada template-nya. Oke. Providing template yang bisa digunakan sebagai fondasi dari good design. Nah, oke, kemudian nah ini improve reusability ya, reuse through composition. Nah, masalah dengan ini juga kita bisa mengimprove masalah reusability. Oke, kontra ya, kontra, drawback atau kontra dari desain pattern. Nah, ini ya, beberapa pattern mungkin
memiliki negative consequences, jadi apa namanya, punya konsekuensi yang negatif. Object proliferation, jadi terlalu banyak objek atau terlalu banyak kelas, terlalu banyak objek dari banyak kelas gitu. Kemudian performance hits, ya ini tidak bisa dipungkiri, membuat desain yang lebih bagus tidak serta-merta akan membuat performance-nya lebih baik. Bisa saja menurun karena jumlah objeknya makin banyak. Tapi in terms of understanding dan juga desain, ya itu lebih bagus. Sama seperti kalau kalian mungkin bikin ini ya, bikin rumah gitu ya, bikin rumah. Oke, desain yang bagus mungkin tangganya harus ini, harus landai, ada sudut tertentu, minimal punya sudut tertentu gitu ya, atau maksimal sudutnya segini. Nah, tapi in term of performance kalau kita naik makin jauh, ya itu konsekuensi juga gitu. Nah, itu kurang lebih di desain pattern juga demikian. Jadi in some case kita secara desain dilihat lebih enak, lebih mudah untuk ngeh gitu ya. Tapi ketika di run ya performanya lebih turun, lebih kecil. Nah, tadi additional layer. Nah, kadang kita membutuhkan additional layer tadi. Nah, ini kembali lagi consequences itu tergantung dari skenario dan itu memang subjektif ya. Oke. Nah, ini kemudian ini pattern itu subject to different interpretation, misinterpretation and philosophies. Nah, ini agak gawat ya. Jadi kadang kita punya problem A tapi pattern yang diajukan sebagai solusi bisa yang lain, bisa A, bisa B, bisa C. Padahal problemnya sama gitu. Ketika ada problem ini apa pattern yang cocok. Nah, ternyata ada yang menyebutkan A, B, C, D. Nah, oke. Jadi itu masalah itu ya, misinterpretation dan filosofi. Kemudian pattern can be overused and abused. Jadi kadang-kala terlalu banyak pattern itu juga tidak bagus. Nah, anti pattern. Oke. Jadi sebaiknya digunakan dengan bijaksana sehingga tidak terlalu banyak atau tidak overuse. Oke. Oke, popular design pattern ini ada strategi pattern ya. Ini defines a family of algorithm, encapsulates each one and make them interchangeable. Ini saya kasih singkat saja, nanti akan dibahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi ini yang kita mention hari ini di sini ini hanya untuk intro saja untuk teman-teman. Nah, strategi pattern itu katakanlah ada satu algoritma atau satu metode, itu kita bisa implement menjadi beberapa variasi. Contoh paling gampang adalah sorting gitu ya katakanlah. Sorting itu ada kita bisa implement by bubble sort, kita bisa implement by quick sort, bisa implement by heap sort misalnya ya. Oke, bubble sort, quick sort, heap sort, insertion sort, counting sort dan kawan-kawan. Pokoknya banyak ya. Nah, itu kita bisa gunakan family of algorithm itu. Nah, nanti ketika suatu objek itu sedang runtime ya, sedang jalan, kita bisa change behavior. Jadi awalnya dia menggunakan bubble sort, nah kita ganti menggunakan quick sort agar lebih efisien. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini strategi itu let algorithm vary. Jadi algoritmnya itu dibuat bervariasi secara independen dari klien yang menggunakan itu. Nah, jadi nanti objeknya itu bisa menggunakan algoritma versi A, versi B, versi C dan kawan-kawan. Nah, ini diagramnya ya, diagram dari strategi pattern. Jadi katakanlah di sini ada kelas ya, kelas konteks atau kelas apapun, dia punya sebuah atribut dari kelas strategi. Nah, atribut dari interface strategi, ini interface ya, nanti harus diimplement. Oke. Berarti ini nanti encapsulation ya, dia akan diimplement atau diimplement ya dalam konkret ya. Konkret ini implementasi yang jenis A, konkret implementasi B, implementasi C. Nah, nanti sebuah objek tadi dia bisa milih nih, dia akan pakai yang A, versi yang A, versi yang B atau yang C gitu. Nah, itu strategi. Oke. Contoh yang lain kalau di dunia game ya, di gaming itu kan misalnya ada attack ya, ada attack mengeluarkan jurus gitu ya, mengeluarkan jurus. Untuk karakter A jurusnya bisa ini. Nah, untuk karakter B ada lagi, untuk karakter C ada lagi gitu. Nah, itu nanti kita bisa gunakan strategi di situ. Nah,
Jadi kalau dia sedang menggunakan karakter A, ya maka strateginya adalah attack-nya adalah tipe attack yang ini. Terus ultimate attack-nya yang ini. Nah, karakter B ada lagi attack normalnya yang ini, ultimate-nya yang ini. Itu kita bisa implement dengan strategi. Nah, ini pro-nya ya. Provide encapsulation, hides implementation, allow behavior change at runtime. Dan ini memang apa ya, tujuan utama atau misi utama dari strategi pattern. Allow behavior itu bisa berubah pada saat runtime. Oke. Nah, kontranya ya mungkin akan kompleks dan susah dipahami jika overuse. Jadi jika variasinya terlalu banyak mungkin akan pusing gitu ya. Jadi masa satu jenis attack itu variasinya bisa ratusan, nah itu mungkin akan pusing. Oke, berikutnya ada observer pattern ya. Divide sesuai namanya ya, observer. Ada yang mengobserve, ada yang diobserve. Ada orang yang melihat, ada orang yang dilihat gitu ya. Defines a one-to-many dependency between objects so that when one object change state, all of its dependent are notified and update automatically. Jadi ketika ada satu objek yang diamati ya, itu berubah state-nya, berubah atributnya, maka objek yang lain itu yang dependen kepada dia itu nanti akan dinotifikasi secara otomatis dan diupdate field-nya secara otomatis. Oke, contoh adalah misalnya contoh ya misalnya nilai mata uang gitu ya, nilai mata uang. Oke, misalnya dolar ya, nilai ya ada misalnya ada pusat kurs mata uang gitu ya, dolar ke rupiah. Nah, dan ini akan disubscribe atau dilihat oleh beberapa bank di Indonesia ya, BNI ya, BRI ya, BCA dan kawan-kawan. Nah, ketika nilai mata uangnya nanti berubah ya, maka kurs kurs tukar mata uang asing di setiap bank ini nanti juga berubah gitu. Nah, itu contoh observer pattern. Jadi satu objek di-observe oleh banyak objek yang lain. Makanya disebut one to many dependency. Satu objek menjadi dependensi objek-objek yang lain. Ketika objek yang dilihat itu, yang di-observe itu nanti berubah nilainya, objek-objek yang lain nanti akan dinotif otomatis dan diupdate datanya. Nah, objek yang diamati nanti disebutnya sebagai subjek, sedangkan objek yang mengamati namanya observer. Nah, nanti di situ ada relasi antara objek dari subjek dan dari observer. Nah, ini diagramnya ya. Ini ada subjek akan diimplement oleh concrete subject, ini yang diamati. Ini adalah observer ya. Yang mengamati ya. Ini adalah implementasi dari interface observer untuk objek yang mengamati subjek tadi. Nah, nanti satu subjek diamati oleh banyak observer, jadi one to many. Ketika state-nya subjek ini berubah, maka observer akan dinotif otomatis. Nah, maka akan manggil ini, notify observer, semua observer akan diupdate. Nah, itu tadi. Oke, ini pro dan kontra dari observer ya. Oke, pro-nya abstract coupling between subject dan observer, which is bagus ya. Jadi ini abstract coupling. Oke. Support broadcast communication. Nah, ini kita bisa gunakan observer pattern untuk broadcast. Oke, support unexpected update. Jadi kalau ada update secara tidak sengaja atau tidak terantisipasi nanti bisa langsung dinotif. Kemudian, nah ini yang juga penting, reusability antara dari subjek dan observer secara independen. Jadi meskipun dua ini tadi di-coupling, dipasangkan dengan observer pattern ya, yang mana observer mengamati subjek, tapi ketika mereka dipisahkan lalu di-reuse sendiri-sendiri itu masih bisa. Nah, itu keuntungan dari observer pattern. Oke. Kemudian kontra. Nah, kontra expose observer to subject untuk push model. Nah, ini tadi contoh ya misalnya. Nah, jadi kalau pakai seperti ini kan yang aktif subjeknya ya, notify observer, maka dia harus mengakses observer. Nah, yaitu push model. Jadi observer sedikit banyak itu terekspos ke subjek, ya, diketahui oleh subjek. Ya meskipun hanya dengan metode update ini tadi. Nah, kebalikannya ya, pull model. Nah, itu expose subject to observer. Jadi observernya yang aktif ya, yang aktif nge-get dari subjek gitu. Kalau tadi subjeknya yang aktif untuk nge-push ke observer gitu.
Oke, berikutnya singleton pattern. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini pattern yang memastikan bahwa sebuah kelas itu hanya memiliki satu instance dan memiliki global point untuk mengakses ke objek tersebut. Nah, jadi ada pointer lah, ada global pointer untuk mengakses objek tersebut. Jadi ada suatu kelas yang hanya boleh punya satu instance. Ya, kapan kita pakai singleton? Ya, ketika butuh yang seperti itu. Tadi saya sampaikan ada objek rektor, dan itu cuma satu. Dekan fakultas cuma satu, presiden cuma satu. Nah, itu harusnya pakai singleton pattern gitu. Oke. Nah, ini contoh ya singleton pattern. Nah, tadi dibilang punya global pointer ya untuk mengakses terhadap objeknya sendiri. Nah, ini dia punya ya instance tipenya kelasnya dia singleton, isinya adalah pointer ke objeknya dia gitu ya. Oke. Nah, ini instantiate-nya, cara instantiasinya. Oke. If instance sama dengan 0, maka instance sama dengan new singleton. Oke. Nah, jadi nanti di sini ada ini ya, ada dua macam ya, lazy instantiation atau enggak gitu. Oke, jadi kalau lazy instantiation ya dia akan di-instantiate ketika dibutuhkan. Oke. Nah, ini get instance ini ya. Ini get instance. Nah, ini lazy instantiation. Kalau instance-nya 0 baru dia akan di akan di instantiate. Kalau enggak yang bukan lazy instantiation kalau tidak salah langsung di instantiate ketika dipanggil, ketika dibikin. Oke, singleton pattern ini pro dan kontranya. Ya, pro-nya meningkatkan performance, oke. Ya karena tadi ya, ini prevent memory wastage, mengurangi pemakaian memori yang tidak bermanfaat atau berguna. Kemudian increase global data sharing. Oke. Nah, kontranya ketika kita pakai di multi-threading issue. Ya, jadi ketika kita pengen pakai suatu objek dari multiple thread atau multiple objek yang lain. Nah, multi-threading. Oke, itu gimana tuh? Oke ya, so far ini pattern and definition dari grup 1 tadi ya. Strategi, observer, singleton. Oke, strategi, nah ini encapsulate interchangeable behavior and use delegation to decide which to use. Observers itu allow object to be notified when state change. Oke, singleton itu memastikan satu kelas hanya memiliki satu objek. Oke. Oke, next ada dekorator pattern. Nah, sebenarnya mungkin sebelum poin pertama ini ya kita bisa tambahkan satu poin lagi ya. Sebuah kelas yang mendekorate kelas yang lain. Nah, sebuah kelas yang mendekorate kelas lain. Ada kelas lain nanti saya bisa encapsulate lalu saya decorate. Nah, oke. Nah, karena dia mendecorate maka dia bisa attach additional responsibility to an object dynamically. Nah, jadi kita bisa menambahkan ya responsibility kepada objek secara dinamis. Responsibility itu apa? Ya tugas dari sebuah kelas atau ya bisa diimplement dalam bentuk behavior atau metode. Nah, kita bisa tambahkan terus metode responsibility-nya. Oke. Flexible alternative to subclassing for extending functionality. Nah, jadi kita bisa mengextend functionality dari sebuah kelas. Oke. Oke ya, ini contoh dekorator pattern. Nah, di sini ada komponen ya. Komponen ini ya parent kelasnya. Nanti dia punya konkret komponen, punya dekorator. Nah, dekorator sendiri nanti dia punya konkret dekorator dan konkret dekorator A, dekorator B dan kawan-kawan. Nah, di sini dekorator punya ini yang khasnya nih. Di sini ada wrap object. Nah, dia tadi saya sampaikan dia mendekorate objek lain. Dia mau wrap objek lain. Nah, objek yang dia wrap atau yang dia bungkus itu bisa dekorator juga atau bisa konkret komponen. Nah, nanti dekorator bisa mau wrap dekorator bisa dalamnya lagi bisa wrap dekorator lagi, dalamnya lagi bisa wrap dekorator lagi, dalamnya lagi bisa wrap dekorator lagi atau konkret komponen. Jadi bisa berlanjut terus. Kayak kalau kalian bungkus kado gitu ya, bungkus kado, kadonya sendiri itu konkret komponen. Ya, objek atau barang kadonya sendiri itu konkret komponen.
Tapi kotak kadonya itu dekorator. Jadi bisa saya bungkus, saya bisa bungkus lagi, saya bisa bungkus lagi, saya bisa bungkus lagi, dan seterusnya. Nah, atau kalau contoh yang konkret di contoh dekorator pattern nanti itu adalah kopi ya. Saya bikin kopi, base kopinya ya, base kopinya itu mungkin bisa milih ya antara espresso atau americano. Nah, setelah itu dekorator itu toppingnya. Nah, toppingnya nanti bisa pakai misalnya pakai krim, bisa pakai apa lagi ya? Krim, terus bisa pakai susu, milk gitu ya. Terus saya kasih lagi coklat misalnya. Nah, ketika saya kasih satu topping, nanti atasnya bisa saya kasih topping lagi. Saya kasih krim, kasih susu, kasih krim lagi, susu lagi, krim lagi, baru coklat. Kan bisa seperti itu. Nah, itu ilustrasi dari dekorator pattern. Jadi dia wrap objek, nanti bisa di wrap lagi, bisa di wrap lagi, dan seterusnya. Oke, makanya tadi ketika mau wrap itu nanti kita mengextend functionality ya. Oke, mengextend functionality dari sebuah objek. Tadinya fungsionalitasnya adalah kopi, ditambahkan kopi dengan topping krim, tambahkan lagi dengan setelah krim tambahkan topping lagi susu, nah tambahkan lagi krim lagi, setelah itu coklat. Nah itu kan bisa seperti itu. Oke, pro dan kontra extend class functionality at runtime. Ya gini ya, fungsionalitasnya bisa di extend saat runtime. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dari sistem. Nah, jadi nanti kita akan bahas kenapa harus dekorator pattern, kenapa tidak bikin aja variasi kelas. Nah itu nanti kita bisa lihat itu. Oke, nah ini works grid jika kodenya itu tipenya abstrak komponen. Oke. Kemudian kontranya ini, nah kita akan punya problem jika kodenya itu bergantung pada konkret komponen. Ya, ini konkret komponen itu maksudnya yang bukan abstrak class atau interface. Ya, jadi kelas yang biasa itu, yang konkret kelas. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjut, jadi tadi kita sudah bahas 4 pattern ya. Ada strategi, observer, singleton, lalu dekorator. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Oke, tadi ada yang nanya ya di chat ya. Apa yang menjadi pembeda utama algoritma dengan desain pattern? Algoritma itu kan apa ya? Level ranahnya pada algoritma ya, pada algoritma. Nah, kalau desain pattern itu ranahnya pada desain dari sebuah software. Nah, kalian bisa menggunakan variasi dari algoritma ke dalam bentuk desain pattern. Nah, jadi penggunaannya di dalam software, di dalam sebuah aplikasi yang besar ya, yang enterprise misalnya, pakai beberapa variasi algoritma. Tapi nanti implementasi kelas-kelasnya kita bisa gunakan strategi pattern misalnya. Jadi itu ranah yang berbeda. Jadi bukan sesuatu untuk head to head, tapi dua ranah yang berbeda. Ya kalau algoritma itu terbebas dari desain ya, terbebas dari desain. Jadi saya punya algoritma quick sort. Saya punya algoritma quick sort atau ya sorting jenis baru. Itu terserah mau diimplement dengan apapun kan ya algoritmanya tetap seperti itu. Nah, kalau pattern itu ranahnya desain. Saya algoritma yang saya pakai itu terserah apapun. Yang penting saya nanti desain implementasinya seperti ini. Nah, itu desain pattern. Ya, jadi ranahnya beda ya, antara algoritma sama desain itu ranahnya beda. Yang satu ke implementasi dari sebuah solusi. Nah, kalau yang desain pattern itu ranahnya desain, solusi dari sebuah desain. Gitu. Oke, apakah dekorator pattern ini konsepnya juga dapat menyebabkan high coupling? Saya rasa tidak, karena meskipun nanti tidak, karena ya tadi ya, pertama dekorator pattern itu attachment-nya cuma satu aja di sini di wrap object, itu pertama. Kedua, meskipun nanti kita punya dekorator dan punya konkret komponen, dipakai sendiri-sendiri pun masih bisa gitu. Oke, ada yang nanya slide-nya belum tersedia. Oke, nanti diupload ya. Ya, setelah ini diupload. Oke. Oke, justru dekorator pattern itu untuk apa ya? Untuk
menghindari high coupling. Jadi misalnya kalau saya mengimplementasi dengan atribut, misalnya topping 1, topping 2, topping 3 ya. Saya punya copy dengan atribut topping 1, topping 2, topping 3, topping 4, itu kan punya banyak objek yang di-coupling. Nah, sedangkan dengan decorator pattern nanti saya cukup satu aja. Dia wrap apa gitu. Nah, jadi bisa langsung dynamic gitu. Yang saya wrap lagi, wrap lagi, wrap lagi. Nah, itu kan bisa langsung dynamic terus gitu. Dibandingkan saya list semua kemungkinan tadi atribut yang menjadi topping tadi. Oke, nanti sabar aja, sabar dulu. Nanti dekorator pattern ada sesinya sendiri. Jadi ini just intro aja, just intro saja untuk memberikan gambaran bahwa ada pattern yang bentuknya begini loh. Nah, oke, kalau saya mau bertanya gini ya, strategi pattern itu kira-kira masuk apa nih? Behavioral, struktural, atau creational? Dengan deskripsi seperti ini tadi. Ada yang mau jawab? Strategi kira-kira masuk apa? Behavioral? Strategi itu behavioral. Observer kira-kira? Observer? Behavioral, structural, creational? Oke, observer, structural. Oke, bisa nebak ya. Oke, singleton, singleton, ayo singleton. Dengan ini seperti ini. Creational, ya betul. Ya, strategi itu behavioral, observer itu sebentar. Observer ini kayaknya saya lupa ya. Observer ini kayaknya kalau nggak structural, behavioral juga. Saya lupa. Nanti kita akan lihat ya. Kalau singleton ya creational. Oke, ini decorator pattern ya tadi pro kontrolnya ya. Berikutnya proxy. Oke, proxy pattern sesuai namanya ya. Jadi menjembatani antara satu objek dengan objek yang ingin mengaksesnya gitu. Jadi kalau saya punya objek yang saya rasa itu berharga, saya harus pasang proxy. Nah, proxy pattern. Jadi orang yang ingin mengakses objek saya tadi harus melewati proxy. Nah, itu proxy pattern. Ini definisinya, provide surrogate or placeholder for another object to control access to it. Jadi untuk mengakses objek yang tidak sembarangan, yang tidak boleh asal mengakses, nah itu saya pasang proxy. Nah, kapan contoh pakai proxy pattern? Ya ketika kita butuh pengamanan lebih. Nah, oke, keamanan lebih. Contoh kita mengakses suatu URL atau suatu link, nah kita pasang proxy. Jadi dipastikan bahwa yang diakses itu bukan yang termasuk dalam ban, ya URL yang di ban. Nah itu pakai proxy. Oke, ya ini diagram dari proxy pattern ya. Oke, ini ada klien ya, klien. Kemudian ini tujuannya dia mengakses subjek. Nah tujuannya dia mengakses subjek, tapi kita pasang proxy. Nah proxy-nya nanti yang menjembatani antara klien dan real subject. Nah, oke ya. Jadi nanti klien harusnya nanti sebelum mengakses real subject dia mengakses proxy dulu, baru nanti proxy yang menghubungkan ke real subject gitu. Oke, ya intinya perantara ya, perantara. Oke, placeholder or surrogate untuk objek yang mengaksesnya. Oke. Nah ini tujuannya prevent memory wastage, creates expensive object on demand. Nah jadi ketika objek yang diakses itu expensive untuk dibikin, nah kita pasang proxy. Jadi tidak bisa langsung sembarang akses. Jadi hanya ketika memang benar-benar sesuai dengan filternya proxy baru boleh dibikin atau bisa boleh diakses gitu. Oke, ya ini kontranya ya, menambahkan kompleksitas ketika memastikan atau ensure freshness. Nah, ya oke lah, memang menjadi lebih panjang ya flow-nya. Istilahnya kalau birokrasi itu makin panjang, tambah satu node gitu, tambah satu tahapan. Gitu. Oke, berikutnya facade pattern. Oke, facade pattern. Ini unified interface to set of unified interface to set of interface in a subsystem. Oke, singkat cerita facade pattern itu begini.
Jadi ketika kita punya banyak komponen, lalu kita ingin mengakses satu-satu, nah kita buatkan interface di atasnya. Yang mana nanti ketika kita mengakses packet pattern satu kali perintah, itu langsung mengakses satu komponen-komponen di bawahnya tadi. Contohnya misalnya begini, komputer ya. Komputer itu ketika di dalam komputer ada CPU, ada RAM, ada disk, ada apa lagi ya, ada fan, kemudian ada sound card, wifi card dan lain-lain. Nah, kalau kita pakai masing-masing komponen tadi ya, menyalakan satu komponen ya, berarti kita turn on CPU, turn on RAM, turn on disk, kemudian turn on fan, turn on sound card, turn on wifi dan seterusnya. Itu kan panjang ya. Nah, itu kita bisa buatkan satu interface di atasnya ya, misalnya komputer gitu ya, ya atau whole komputer. Nah, nanti ketika kita turn on di satu objek itu tadi, nanti akan langsung diakses atau diteruskan ke setiap komponennya. Jadi seperti meringkas sesuatu yang kecil-kecil menjadi satu yang besar, nanti kita tinggal satu kali perintah. Gitu. Nah ini ya, contoh kita di sini punya kelas ya, komponen-komponen, kelas 1, kelas 2, ada do stuff, dan seterusnya. Oke, tadi misalnya ini ya, CPU, ini RAM, dan kawan-kawan. Terus kita punya klien ya orang misalnya, turn on komputer. Nah di sini kita buatkan packet pattern di sini. Nah, ketika di turn on di sini, di do something di sini dipanggil, langsung dia memanggil do stuff di setiap subclass, komponen-komponen di bawahnya. Ini tandanya ini ya aggregation ya. Oke. Ya, jadi nanti dia akan ya memerintah satu komponen, setiap komponen di bawahnya yang dia encapsulate tadi, yang dia gabung jadi satu tadi. Oke, yang dia unify gitu. Oke, ya ibaratnya kita memperingkas perintah lah, memperingkas program. Jadi harusnya kita nyalakan komponen-komponen ini satu-satu, nah kita bisa langsung satu perintah di packet pattern, lalu nanti setiap komponennya akan dinyalakan di sini. Oke, ini pro kontranya ya. Pro-nya membuat code itu lebih mudah digunakan dan dipahami, kemudian mengurangi dependensi, kemudian decouple klien dari kompleks sistem. Jadi selain keuntungan efisiensi tadi, jadi kita juga meng-hide ya kompleks sistem atau komponen-komponen ini dari klien. Jadi klien taunya ini aja, taunya package-nya aja, taunya yang unify-nya aja, yang bawah-bawahnya nggak tahu. Oke, kontranya ini lebih kompleks ya. Oke, more rework, improperly design packet class. Jadi kita mesti desain satu kelas baru, jadi lebih tambahan pekerjaan gitu ya, lebih kompleks juga, oke, dan mengurangi performance, oke, ya itu sudah pasti karena kita memanggil packet dulu baru nanti setiap komponennya dipanggil. Oke, adapter pattern, oke, convert interface of a class into another interface the client expect. Nah ini contohnya paling gampang ketika obsolete gitu ya. Ketika API, kita bikin API ya, API versi 1 punya dua metode. Nah, punya dua atribut, dua parameter. API versi 1 punya dua parameter. Ternyata setelah dikembangkan lagi, API-nya dikembangkan menjadi 3 parameter. Oke. Otomatis ketika dipanggil pakai 2 meter error. Nah, oleh sebab itu untuk memberikan jembatan bagi orang-orang yang taunya API lama versi 1, kita buatkan adapter. Jadi kita adapter 2 parameter ke 3 parameter yang sekarang eksis. Nah, yang 2 parameter nanti akan dikonvert ke 3 parameter. Caranya bagaimana? Ya parameter yang satunya yang tambahan dikasih default value. Nah, itu contohnya. Jadi intinya klien taunya apa, existingnya adanya apa. Nah, klien taunya ada 2 parameter untuk API yang diakses, nah sedangkan existing yang ada itu 3 parameter sudah update. Jadi yang lama-lama akan diadaptasi ke yang baru gitu. Nah, itu adapter pattern. Nah, ini ya klien, oke. Request target, nah, oke. Nah, kemudian nanti dijembatannya oleh adapter ke adaptee. Nah, specific request. Oke, klien taunya itu request. Klien itu taunya namanya
metodenya request gitu ya. Nah, yang sekarang namanya specific request gitu. Nah, sekarang nanti adapter ini menjembatani antara request-nya si klien ke yang sekarang ada, adapti gitu ya. Oke, specific request. Dari request ke specific request. Nah, itu contoh adapter pattern. Nah, contoh penggunanya ya tadi ya. Oke, nah pro-nya ini increase code reusability. Jadi penggunaan ulang code-nya meningkat. Encapsulate interface change, ya ini ketika ada interface-nya berubah, kita bisa ubah aja tanpa ada yang tahu dari luar ya. Dan klien taunya tetap yang lama gitu. Handles legacy code. Nah, menghandle code legacy code yang sudah obsolete gitu. Oke, kemudian kontranya ini ya meningkatkan kompleksitas untuk jumlah perubahan yang sangat banyak. Ya, memang betul. Ya, teman-teman kalau mungkin pernah ada yang main deep learning, ada TensorFlow versi 1 dan TensorFlow versi 2, itu kan juga ada adapternya ya. Jadi yang terpaksa menggunakan fungsi-fungsi di TensorFlow 1 itu ada bisa diadaptasi gitu ya. Compatible V1. Nah, jadi ada adapternya untuk code-code yang lama yang masih pakai TensorFlow 1 bisa sedikit diubah dengan tadi adaptasi ke code lama gitu. Meskipun sekarang engine-nya engine yang baru. Gitu. Oke, ini dekorator, proxy, vacate, dan adapter ya. Ini dekorator ya tadi, wrap object, provide new behavior atau extends functionality. Kemudian proxy, wrap object to control access. Vacate itu simplify atau unify interface ya of a set of classes. Kemudian adapter ini wrap object dan provide interface to it. Oke. Oke, ya strategi behavioral behavioral ya sorry. Jadi observer itu lebih ke behavioral karena tadi ya masalah notifikasi ya. Satu objek itu state-nya berubah maka objek yang menjadi dependennya yang bergantung kepadanya itu akan di notif dan diubah otomatis. Singleton bukan behavior ya, singleton creational. Oke. Ini salah ini, tulisannya salah. Tapi kalau observer betul behavior ya, behavior JSON pattern. Dekorator itu creational. Kemudian prox kayaknya dekorator itu dekorator. Oke, mungkin nanti kita lihat lagi ya dekorator. Kalau proxy betul structural. Sepertinya dekorator ini structural deh. Seingat saya kok structural karena bukan masalah creation. Oke. Seingat saya dekorator ini structural, proxy structural betul, vacate structural, adapter structural. Oke, observer behavioral, oke, singleton creational. Oke. Oke, ya ini konklusinya ya. Oke. Oke, ini beberapa desain prinsipal ya. Oke, ini beberapa desain prinsipal yang perlu kita jaga, yang kita perlu apa ya? Pegang ketika kita mengimplement OOP. Kemudian nanti salah satu solusinya adalah menggunakan desain pattern. Terserah pattern yang mana yang cocok gitu ya. Nah, ini ada desain principle ini. Identify aspect of your application that vary and separate them from what stays the same. Ini mungkin kalau orang-orang lebih suka nyebut ini aja. Spirit what varies from what stays the same. Jadi yang berbeda itu dipisahkan dari yang sama. Nah, seperti tadi ya, kalau ada dua objek atau dua kelas itu banyak yang sama, maka yang sama dibiarkan. Nah, yang nanti dijadikan satu super kelas sendiri. Nah, yang berbeda baru yang dipisahkan ke masing-masing kelas ini tadi. Nah, oke, berikutnya ada program to interface not an implementation. Ya, kita siapkan dulu interface-nya dulu, baru nanti belakangan implementasinya. Bukan diimplementasi dulu satu-satu. Oke, favor composition over inheritance. Mending menggunakan komposisi. Entah itu composition, entah itu aggregation. Oke. Dibandingkan inheritance atau subclassing. Kemudian strictly for loosely coupled design between object that interact. Ini mungkin contohnya di observer. Jadi observer pattern tadi kan antara subjek dan observer bisa dipisahkan, bisa dipakai sendiri-sendiri. Nah, itu memenuhi prinsip ini gitu. Oke, ini class open for extension, close for modification. Nah, ini prinsip open close.
Jadi ketika sudah membuat kelas selesai ya sudah. Berarti nanti ini open for extension boleh di-extend tapi sebisa mungkin tidak dimodifikasi. Oke, principle of least knowledge. Nah, talk only to your immediate friends. Nah, kalau manggil objek itu jangan panjang-panjang dotnya. Jadi gampangannya begitu. Jadi kan kita pengen biasanya kalau manggil objek kan this apa gitu, this attribute dot apa. Itu kan metodenya ya. Nah, nanti jangan kebanyakan metode, jangan kebanyakan dot ya, sorry. Jadi misalnya this dot atribut A, dot atribut B, dot atribut C, dot A, dan seterusnya baru panggil metode. Nah, itu kepanjangan. Itu bukan list knowledge, itu itu high knowledge gitu ya. Jadi kalau prinsip of list knowledge ya kita panggil satu atribut aja, this dot object A, terus panggil dot method B atau method some method. Nah, itu list knowledge. Nanti kita akan bahas ini. Oke, nah ini ingat juga ya, kita punya desain prinsipal di sini, prinsip-prinsip atau filosofi yang harus kita pegang. Nah, tadi sudah saya sebutkan di antaranya. Kemudian kita punya solusi dalam bentuk desain pattern untuk common problem yang kita hadapi di lapangan. Nah, goal-nya nanti kita bisa achieve good design aspek seperti maintainability, extensibility, scalability, testability, reusability. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, maaf tadi di awal ada yang tanya nih. Enkapsulasi, subclassing, iteration, dan exception itu apakah contoh desain pattern? Oke, mungkin iteration atau iterator itu mungkin desain prinsipal ya. Sorry, desain pattern ya. Tapi kalau subclassing dan encapsulation mau enggak sih ya. Itu mungkin ya kalau disebut desain pattern ya konsepnya aja sih. Tapi kalau namanya sih kita nggak mengenal nama desain pattern, encapsulation dan subclassing sih. Kalau iterator mungkin nanti ada ya iterator. Oke, exception juga mungkin enggak gitu. Ini tadi mungkin contoh ya bagaimana prinsip pair problem dan solution itu dipakai di bahasa pemrograman gitu. Oke, itu jawaban untuk Feby. Oke. Nah nanti tadi kan kita juga sebutkan bahwa desain pattern punya elemen-elemen diantaranya nama. Nah enkapsulasi dan subclassing sepertinya tidak kita masukkan dalam desain pattern yang kita diskusikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, silakan. Misalkan kita sudah anggap interface-nya udah jadi nih, terus sekarang kita lagi di tahap implementation gitu. Namun pada saat tahap implementation kita baru sadar interface-nya itu harus dimodifikasi lagi. Nah, hal itu merupakan sesuatu yang baik nggak ya, Pak? Ya tentu saja itu bukan hal yang baik sih, itu kurang baik. Karena sebenarnya bagusnya teman-teman bikin dulu interface semuanya, diagram-diagramnya tadi itu pattern-patternnya dibikin dulu, nanti baru implementasinya. Bahkan mungkin just di comment do something atau to be implemented itu lebih bagus membuat interface-nya dulu dengan komen seperti itu ya untuk implementasinya dibandingkan ngoding implementasinya dulu gitu. Jadi memang desain dulu sih, desain dulu fix selesai, nah baru nanti implementasi dalamnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Tapi itu tidak berarti itu haram kalian lakukan ya. Jadi nanti kalau terpaksa di pengerjaan proyek akhir, ya kalau sudah diimplementasi dan desainnya salah ya mau nggak mau ganti desain gitu. Jadi ya ini kan latihan ya, ini kan latihan. Jadi itu bukan hal yang baik, tapi kalau sudah terpaksa atau ya sudah terlanjur, ya mau nggak mau ganti desain ya sudah ganti desain saja gitu. Oke Pak. Oke, ada yang bertanya lagi?
Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk kelas hari ini kita cukupkan sekian dulu. Ya, untuk minggu depan, seperti yang diinfokan Pak Adin kemarin di sesi pembukaan, untuk kelas B dan C, pace-nya adalah 1 kali asinkronus dan 1 kali sinkronus. Jadi teman-teman silakan tonton dulu video dan slide yang sudah disediakan di Skille. Nanti Kamis lebih banyak diskusi dan hands-on dan review. Jadi bagian menjelaskan teori-teorinya sudah ada di video. Gitu. Nah, kemudian saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku, ya, buku namanya Head First Design Pattern. Ya, saya tulis di kolom chat ini bukunya, terserah edisi berapa. Oke, mengapa buku ini direkomendasikan? Karena ini ya acuan utamanya buku ini yang pertama, dan kedua buku ini tidak seperti textbook yang lain yang banyak tulisan dan penjelasan. Buku ini lebih banyak kayak komik. Jadi ada gambar, ada orang ngobrol, gimana sih kalau kayak gini. Nah, terus nanti di situ ada solusinya. Terus kalau ada problem ini gimana? Nanti ada obrolan lagi. Ya kayak komik lah pokoknya. Nah, jadi saya rasa untuk kalian membaca buku ini tidak akan boring ya dibandingkan buku-buku textbook lain yang tebel-tebel, yang tulisannya kecil-kecil tebel-tebel. Oke, perbedaan antara Faceit dan Observer. Nah, kalau Faceit itu tujuannya adalah mengunify komponen-komponen. Ya, jadi kita punya komponen-komponen kecil yang kalau kita apa ya perintah satu-satu, kalau kita akses satu-satu, itu repot, ya, panjang. Jadi misalnya turn on ya, turn on CPU, CPU udah turn on, RAM udah turn on, disk udah turn on. Kita buat unify, satu komputer kita unify dengan Faceit pattern, namanya misalnya komputer ya, my komputer. Nanti tinggal my computer dot turn on, dah selesai. Semuanya nanti di bawah-bawahnya komponen-komponennya dikerjakan oleh Faceit pattern. Nah, itu tujuannya dari Faceit pattern, untuk menunify komponen-komponen kecil di dalamnya. Oke, kalau observer tujuannya adalah ketika satu objek itu nilainya berubah, nah, objek lain yang subscribe itu langsung diupdate ya, dinotif dan diupdate. Jadi beda. Jadi kalau Faceit itu lebih ke struktural, nah, masalah struktur tadi, karena kita repot mengakses satu-satu. Nah, kalau observer itu lebih ke arah dependency, ke arah behavioral yang tadi, dependency ya. Banyak observer, banyak objek observer, dia dependent atau subscribe ke satu subjek. Begitu satu nilai subjek ini berubah, langsung si observer tadi di notif dan diupdate otomatis. Nah, itu tujuan dari observer pattern. Oke, jadi dari sini sudah terlihat perbedaannya. Oke, mungkin untuk yang bertanya, oke. Jadi tujuannya beda memang ya. Yang satu lebih ke behavioral, yang satu ke structural. Motivasinya juga beda. Yang satu masalah komponen yang banyak tadi ya, repot ngakses satu-satu, yang satu masalah dependensi data. Ya, berarti tergantung yang diminta. Ya, tergantung kasus. Jadi tergantung kamu punya problem yang seperti apa. Nanti baru milih pattern-nya. Jadi memahami problem sendiri itu juga penting. Makanya tadi dibilang di awal bahwa design pattern adalah pair of problem and solution. Oke, enggak ya betul. Jadi tidak ya betul. Jadi tidak dalam satu program pakai observer semua enggak gitu. Jadi tergantung kasus. Kalau pas lagi butuh observer ya butuh. Oke, contoh observer pattern itu misalnya kayak ini ya. Transaksi online. Transaksi online kan ada penjual, ada pembeli gitu ya. Ada status pembelian. Status pembelian itu mana? Nah, si penjual dan pembeli itu nanti subscribe ke status pembelian, ke objek transaksi tadi. Transaksinya sampai mana? Ya, si penjual dan pembeli sama-sama tahu ini sekarang state-nya ada di mana gitu. Ketika nanti sudah diantar oleh kurir, nah diantar oleh kurir, oke, statusnya ganti dari diproses menuju dikirim, berganti dikirim. Nah, dikirim. Nanti ketika nyampe, sudah nyampe, maka statusnya berubah. Jadi apa namanya, sampai tujuan. Nah, pembeli dan penjual yang mengobserv transaksi tadi, ya mereka tahu juga sekarang statusnya sudah sampai di tujuan. Nah, itu kalau contoh kasusnya begitu untuk observer pattern.
Oke, ada yang bertanya lagi, silakan bisa lewat mikrofon, bisa lewat chat. Oke, buku ini sangat bagus, disertai contoh dengan coding. Jadi saya rasa sangat baik untuk kalian baca. Jadi bacaannya tuh bacaan textbooknya tuh sedikit, ya, lebih banyak ngobrol tadi, komik ya. Dan setelah itu ke contoh coding gitu. Oke, kemudian saya tekankan juga dalam satu program bisa saja kita mau menggunakan 2 pattern atau lebih. Oke, dalam satu kasus ya, satu kasus satu problem itu bisa kita gunakan 2 pattern atau lebih. Itu juga pernah diujikan di UAS UTS apa UAS ya? UTS 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu saya lupa. Nah, kita bikin kasus yang seharusnya di solve pakai 2 jenis pattern. Pattern A dan pattern B. Nah, oke. Ya, berlatih lebih baik karena kemungkinan ada soal ujian dalam bentuk coding. Dan juga dulu sempat diminta untuk submit push ke GitLab ya. Tapi ternyata banyak yang ketika di push belum sampai sudah di commit jadi kosong gitu ya. Jadi lewat Skele aja di upload code-nya. Tapi anyway ya teman-teman siapkan berlatih aja ngoding karena kemungkinan bisa jadi ada ujian dalam bentuk ngoding ya selain dalam bentuk pilihan ganda, esai dan kawan-kawan. Dan waktunya sangat terbatas. Biasanya satu problem 30 menit maksimal. Ada yang 15 malah. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu ya untuk kuliah hari ini. Selamat melanjutkan self-paced learning-nya. Sampai ketemu pertemuan sinkronus minggu depan. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin fully sinkronus bisa mengambil kelas A. Bagi yang ingin blended offline online, sinkronus asinkronus bisa mengambil kelas C. Nah, untuk kelas B itu fully online dan sinkronus asinkronus. Oke. Oke, selamat siang. Kita tutup. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.